Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil belajar kami. Judulnya Teknologi Informasi dalam kaitannya dengan keputusan. Kami beranggotakan 10 orang, diantaranya sebagai berikut. Ada Mario Krismo, Mega Amelia, Mega Natisa, Milawati, saya sendiri Mira Silviana Dewi, Muhammad Riza Saputra, Muhammad Nur Asidik, Muhammad Reski Cada, Mega Mayasari, dan yang terakhir Febrianto. Masuk ke slide pertama. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Apa sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses yang didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya manusia yang berkualitas tentunya, dan yang paling penting komitmen perusahaan ataupun organisasi yang bersangkutan. Kedua, sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM, bukan surat izin menikah atau surat izin mengemudi ya. Di sini sistem informasi manajemen, yaitu berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem merupakan kesatuan banyak hal yang terintegrasi untuk menjadi sebuah fungsi atau menghasilkan tujuan tertentu. Sistem informasi manajemen bertujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, informasi yang kita dapat di mana itu adalah sebuah proses untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita hadapi. Slide berikutnya. Di slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas, bukan letoy ataupun lebay. Di sini kita tegas dalam pengambilan keputusan karena itu adalah memastikan kita harus memilih. Kemudian hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak semena-mena langsung aku ambil A ini, aku ambil yang ini. Kita harus melakukan perencanaan secara teratur bagaimana kita untuk mengambilkan suatu keputusan. Maksudnya dalam pengambilan keputusan. Dan dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang lainnya, dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Contohnya seperti ini. Misalkan saja saya mau memakaikan baju yang batik. Kemudian ada baju warna batik warna merah. Di sini warna biru, di sini warna merah. Nah, di sini adalah sebuah pengambilan keputusan. Menurut saya hari ini cerah dan lebih bagusnya warna biru. Seperti itu. Itu adalah suatu contoh pengambilan keputusan dengan pemikiran kita. Lanjut ke slide yang ketiga. Di slide ketiga ini ada sistem pengambilan keputusan. Di sini sistem pengambilan keputusan tidak semena-mena asal aja ya. Jadi semua tuh ada prosedur dan tata caranya. Nah, dari sini ada 6 karakteristiknya. Antara lain mendukung proses pengambilan keputusan, menitikberatkan pada manajemen by perception. Maksudnya mendukung proses pengambilan keputusan itu kita lihat yang mana lebih mendukung dalam pemilihan alternatif ini. Yang kedua, adanya interface manusia atau mesin di mana manusia sebagai user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Ini artinya manusia ataupun mesin itulah yang menjadi alat ataupun orang yang memegang kontrol suatu keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-struktur, ataupun tak terstruktur. Yang keempat, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kelima, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Yang keenam terakhir, di sini membutuhkan struktur data yang komprehensif atau valid yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih buat rekan saya sebelumnya. Di sini saya Mega Amelia akan melanjutkan materinya. Di sini ada sistem pendukung pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, sistem pendukung keputusan kelompok adalah suatu sistem berbasis komputer untuk membantu secara interaktif dalam membuat keputusan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan eksekutif adalah sistem pendukung
komprehensif yang mempunyai kemampuan lebih dari melayani kebutuhan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan organisasi ialah sistem strukturalisasi dan pembentukan kerangka pengembangan sistem. Nah, di slide selanjutnya ada jenis dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan administratif adalah keputusan yang diambil oleh seorang administrator atau manajer puncak sebagai pucuk pemimpin organisasi. Yang kedua, keputusan eksekutif adalah keputusan yang diambil oleh manajer eksekutif atau pelaksana. Yang ketiga, keputusan operatif adalah keputusan yang diambil oleh manajer operatif dalam rangka pelaksanaan gagasan. Dan yang keempat, keputusan teknis. Keputusan ini derajatnya paling rendah yang diambil oleh para pengawas atau mandor. Dan di slide ketiga ada tahapan dalam proses pengambilan keputusan, teman-teman bisa kita lihat di sini, yaitu tahap pemahaman, yaitu proses pemahaman terhadap masalah dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan dari data dan fakta yang ada. Dan yang kedua, tahap perancangan adalah proses pengembangan, analisis, dan pencarian alternatif. Dan yang ketiga, tahap pemilihan, yaitu proses pemilihan salah satu alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuannya. Dan yang keempat, tahap penerapan, yaitu tahap pelaksanaan atau penerapan alternatif tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasikan. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam ini terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, itu adalah dalam proses ini masalah itu harus benar-benar jelas. Terus yang kedua adalah pengumpulan data. Nah, data yang sangat-sangat diperlukan dalam manajemen ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi-informasi sehingga data tersebut terkumpul. Terus yang ketiga ada analisis data. Data yang telah terkumpulkan tadi itu akan secara langsung dikumpulkan, diolah dengan secara sistematis. Terus yang keempat adalah penentuan alternatif. Data yang sudah ditentukan tadi akan menimbulkan beberapa alternatif pada jawaban yang akan dipilih. Terus yang kelima adalah pelaksanaan alternatif. Adalah jika alternatif tadi telah diputuskan, maka langkah yang selanjutnya adalah dengan cara pelaksanaan alternatif sesuai dengan kontak yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Terus yang terakhir adalah penilaian. Ini adalah tahap terakhir. Penilaian itu adalah tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan sehingga nanti akan diputuskan apakah data tadi sesuai dengan yang diinginkan atau cocok dengan kegiatan yang akan dilakukan. Sarana pengambilan keputusan. Dalam teori kepemimpinan, pemimpin harus melaksanakan keputusan dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Jenis kepemimpinan ini oleh siapapun juga dianggap sangatlah lebih baik daripada gaya kepemimpinan otoritas atau gaya kepemimpinan yang bebas. Decision support system. Decision support system atau disebut DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai namanya, tujuan menggunakan sistem ini sebagai system of record atau informasi source yang sebelumnya dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seseorang manajemen memutuskan kebijakannya tertentu. Saya akan menjelaskan beberapa alasan DSS digunakan dalam suatu perusahaan. 1. Perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil. 2. Perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. 3. Perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi bisnis. 4. Sistem komputer perusahaan tidak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk yang benar-benar menguntungkan.
Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalah. 1. Mengambil elemen-elemen informasi. 2. Menganalisis seluruh file. 3. Memperkirakan akibat keputusan. 4. Menyiapkan laporan dari berbagai file. 5. Mengusulkan keputusan. 6. Membuat keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto dari Manajemen 8B akan memaparkan sedikit tentang makalah teori pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang interaktif, membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis data-data, memecahkan masalah. Hasil keputusan penting akan merupakan informasi penting bagi manajemen, baik untuk tahap perencanaan, penggiatan ataupun pengawasan. Cukup sekian. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan dari rekan saya sebelumnya, di mana teknologi informasi dalam pengambilan keputusan itu sangat penting karena kita tidak bisa semena-menanya mengambil informasi itu dengan mentah-mentah, karena banyak sekali berita-berita kepalsuan atau biasa kita dengar dengan kata hoax. Dan teknologi sekarang ini sudah berkembang pesat dan sangat maju. Siapa yang tidak kenal dengan teknologi? Dari kalangan anak-anak pun sampai orang tua sudah mengenal dengan teknologi. Dan di sini kita sebagai mahasiswa-mahasiswi sangat berperan aktif dan penting untuk masyarakat di luar sana. Karena apa? Kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi sudah mengerti dalam pengambilan keputusan dan informasi. Dan tentunya ada cara-cara dalam pengambilan informasi yang sangat penting ini. Contohnya saja, kita mengambil suatu informasi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu sumber-sumbernya, data yang didapat dari mana, apakah valid atau tidak, ini akurat atau tidak, dan itu bisa kita posting apabila semua yang kita dapat itu ternyata benar. Kenapa? Karena tidak menjadikan suatu berita itu sebuah hoax, kan? Kalau misalnya data-data tersebut ternyata tidak valid, ternyata dibuat oleh orang iseng ataupun oknum-oknum tertentu yang sengaja membuatnya untuk memviralkan dirinya ataupun untuk kepentingan dan egonya sendiri. Dan ini sangat penting bagi mahasiswa-mahasiswi untuk bisa menelaah terlebih dulu berita-berita yang didapat, informasi yang didapat sebelum mengambil keputusan untuk mempostingnya, men-share-nya, agar tidak menjadi suatu kesalahan di kemudian hari dan menjadi sebuah kesalahan fatal dalam pemberitaan atau informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat awam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mohon diri. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Untuk dosen pengampu kami ucapkan terima kasih banyak dalam tugas ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.